meninggalkan sholat. Alhamdulillah, syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna mithla ma nawahu aba'una wa ajdaduna wa shuyukhuna wa jahluna wa aslafuna salihun. Wa nawayna mithla ma nawahu mutaqaddimuna fi hadzal masjid. Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa qasidina fi maqasidina wa sallallahu al-qabul al-iqbal sallallahu alaihi wa sallam wa Allah yufaqihna wa iyyakum bid-din wa iyyakum bit-ta'wil. يرزقنا العلم والعمل مع اللطف والعافية صلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والاندفاع والتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، وقال المؤلف حكم تارك الصلاة. حكم ترك الصلاة. حكم ترك الصلاة من أكبر الكبائر. ورد في ترهيب من ذلك قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقوله من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان إلى آخر ما قال رضي الله. وقال المؤلف bab hukum bagi seseorang yang meninggalkan sholat. Ini dahsyat, ini luar biasa hadirin. Kalau kita mau melihat ayat-ayat Al-Quran tentang orang yang meninggalkan sholat, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu sangat menakutkan. Ya. Di antaranya meninggalkan sholat itu jelas akbarul kabair. Terkadang orang yang meninggalkan sholat bisa dihukumi kafir. Dan ada yang masih dihukumi qasi atau pelaku maksiat, tergantung daripada orangnya. Namun yang sangat menakutkan adalah orang yang meninggalkan sholat sudah dipastikan tidak bakal dapat syafaat Nabi Muhammad. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertua daripada Habib Zain bin Sumait, Syekhana Al-Habib Umar, ya, guru daripada banyak ulama, beliau itu mengatakan melihara anjing ya, itu lebih baik daripada melihara anak yang gak sholat. Oh, ini kalau bahas masalah meninggalkan sholat ini luar biasa ini sudah. Ya. Nanti insya Allah ada hadis-hadis yang bahas masalah ini yang lebih banyak lagi daripada yang disebutkan di sini. Dan ini termasuk akbarul kabair. Bahkan diriwayatkan dalam kitab At-Tarhib, ancaman. Tarhib itu ancaman ya, atau
peringatan. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fa khalafa min ba'dihim, dan mereka meninggalkan setelah mereka peninggalan atau anak keturunan adha'us shalah yang menyanyiakan salat, wattaba'u syahwat dan mengikuti syahwat. Zamannya ini sudah main HP, gara-gara main HP aja kadang-kadang salat tinggal. Gara-gara cangkruk salat tinggal. Gara-gara belanja di mall salat tinggal. Luar biasa ya. Gara-gara makan, gara-gara toko salat tinggal. Wasaufa yalqawna ghayya, mereka akan mendapatkan waliyadzubillah kesesatan. Allah berfirman, fawailul lil musallin, sungguh celaka bagi orang yang salat. Loh, yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang terhadap salat mereka lalai. Penghuni neraka ditanya, ini hari ini fikih rasa tasawuf ya. Karena meninggalkan sholat ini babnya ini banyak ancamannya ya. Termasuk minal muhlikat, daripada hal-hal yang sangat-sangat membinasakan orang ya ini ya. Orang penghuni neraka ditanya, ini penghuni nerakanya ini bukan cuma kafir, ini ada orang ini yang ditanya. Pertanyaannya, ma salakakum fis saqar, kenapa kamu ada di neraka saqar? Jawaban mereka pertama adalah lam naku minal musallin. Saya enggak sholat. Walam naku nut'imul miskin dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Enggak manfaat syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Ayat yang lain dikatakan la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak ada yang memiliki syafaat alias tidak bisa memberi syafaat ya, bagi orang yang siapa? Mereka illa, kecuali bagi mereka orang yang tidak mendapatkan syafaat kecuali bagi orang yang telah mengambil perjanjian dengan Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan, mufassirin mengatakan ahad ini adalah la ilaha illallah, mengambil perjanjian dengan Allah. Perjanjian ini sebagian mengatakan kalimat la ilaha illallah, sebagian yang lain mengatakan as-shalah, salat. Dan bagi orang yang kurang lancar rezekinya, lain lagi. Apa? Suruh keluarga itu perhatikan sholatnya keluarga, terutama anak-anak. Allah berfirman, ya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ya. Perintahkan keluargamu untuk sholat wastabir 'alaiha, sabar. La nas'aluka rizqan, kami enggak tanya rezeki. Ya. Kami enggak minta rezeki. Ini Allah yang mengatakan. Allah yang Maha memberikan rezeki mengatakan kita enggak tanya rezeki. Nah, narzuquk, saya yang ngasih rezeki, kami yang memberikan rezeki. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau saya melihat ada kekurangan rezeki di rumah kami, maka saya kumpulkan keluarga kemudian sholat jamaah. Ya. Dan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bainar rajuli wa bainal kufr tarkus shalah. Antara seseorang lelaki dan kekafiran adalah bedanya tarkus shalah, meninggalkan sholat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Dikatakan man taraka sholata laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka sama dia. Dan firman Allah sabda Rasul SAW, man taraka sholata muta'ammidan ahbatallahu amalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, Allah akan leburkan seluruh amalnya. Bari'at min dhimmatullah, bari'at minhu dhimmatullah, lepas dia dari tanggung jawabnya Allah. Hatta yuraji'a lillahi azza wa jal taubatan, sampai dia kembali kepada Allah dalam keadaan taubat.
Lah tobatnya orang yang meninggalkan sholat godok. Gak bisa istighfar astagfirullah, tobat ya Rob saya mau sholat lagi. Loh yang kemarin godok dulu. Itu tobatnya orang yang meninggalkan sholat. Fi hadis al-Isra wal Mi'raj. Dalam hadis Isra dan Mi'raj, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin, datang atau melewati suatu kaum, turdakh ru'usuhum bisakhrah, yang dilempari atau dipecah itu kepala-kepala mereka dengan batu. Kullama radikhat, setiap sekali pecah itu kepala, adat kama kanat, kembali lagi ke bentuk semula. Pukul lagi. Wala yufattaru anhum min dzalika syai', dan tidak pernah capek untuk memecah itu. Malaikat pecah kepalanya itu orang. Alhamdulillah min dzalik. Qala ya Jibril man haula? Nabi Muhammad tanya, Jibril itu siapa itu? Qala haula alladziina tathaqalat ru'usuhum anis salatil maktubah. Kata Jibril, mereka adalah orang yang berat kepalanya untuk melakukan sholat-sholat wajib. Disifatkan orang munafik itu, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Pengen tahu orang munafik? Ya. Tapi kita nggak boleh nyetempel orang ya, ngecap orang itu munafik nggak boleh, haram. Kita nggak tahu hatinya orang. Ya. Tapi kalau kepingin tahu sifatnya, salah satu sifatnya orang munafik itu kalau berdiri atau menuju kepada sholat malas. Aduh, singko ai, hati-hati. Ya, kalau sekarang ini ya sebanyak-banyak baca Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu banyak-banyak doa seperti itu supaya dzurriyyah, anak keturunannya itu sembahyang terus. Tanya itu ditanya di akhirat, tanya kenapa kamu nggak sholat, anaknya ditanya kenapa nggak sholat, bapak nggak ngajari saya sembahyang. Terus saya di depannya bapak nggak pernah ditegur sama bapak saya. Panggil bapaknya. Loh ini sudah masyhur, cerita yang kayak gitu itu sudah masyhur, terkenal. Nah. Siapa yang meninggalkan satu sholat berarti dia sudah punya satu tiket masuk neraka. Nah. Dalam hadis dikatakan, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu min a'malihi as-shalah. Yang pertama dihisab oleh Allah SWT dari amalnya seorang hamba itu sholat. Hamba datang belakang. Yang ditanya pertama apa? Sholatnya bagaimana? Idza saluhat, kalau baik sholatnya, najah wa aflah, selamat. Wa idza fasadat, kalau fasad itu sholatnya, rusak itu sholatnya, khaba wa khasir. Itu orang gak ditanya lagi yang lain. Ya Rob, saya gak sholat tapi saya puasa Ramadan. Tinggal. Yang lain itu gak ditanya lagi. Sholatnya gak karuan, gak usah dihisap lagi, nanggung. Ya, berarti agamanya gak jelas ini. Ya, as-salatu imaduddin. Kalau gak ada imatnya, gak ada pondasinya, itu agama wis hilang lah. Wis percuma. Ya, naudzubillah, ini bahaya itu. Dalam suatu hadis dikatakan man taraka sholata muta'ammidan bari'at min dhimmat Muhammad. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia lepas dari tanggung jawab Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi Muhammad enggak mensyafaati itu orang. Loh, kemungkinan kita masuk surga itu walaupun bi ghairi hisab itu karena syafaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dalam keadaan ya ini fikih rasul tasawuf ya. Jadi fikihnya ini ada. Nabi Muhammad itu begitu melihat di padang mahsyar itu umat ketakutan dan lain sebagainya, lari ke sini, lari ke situ, ke Adam, ke Nuh, Ibrahim dan lain sebagainya, itu semuanya mengatakan nafsi. Idhab ila Muhammad, ujung-ujungnya lari ke Muhammad. Sampai kepada Nabi Muhammad, analah, saya yang ngasih syafaat.
Sujud Nabi Muhammad. Begitu sujud yang pertama, Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' washfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Omong apa? Omonganmu akan didengarkan. Memberi syafaat, beri syafaat. Nabi Muhammad mengatakan ummati ummati, sepertiga umat Nabi Muhammad gara-gara syafaat Rasulullah masuk surga bighairi hisab. Mudah-mudahan kita semuanya. Mudah-mudahan orang tua kita, anak istri kita semuanya itu, dan seluruh orang-orang yang kita kasihi, guru-guru kita dan semua jamaah dan santri kita semuanya. Amin. Itu masuk surga bighairi hisab gara-gara syafaat Nabi Muhammad. Bukan terus masuk surga bighairi hisab, enggak, itu gara-gara syafaat Nabi Muhammad. Sujud lagi Nabi Muhammad enggak puas. Syafaat kedua apa? Hisaban yasiro. Yang selanjutnya baru hisab yang enteng. Nah sisanya itu sudah masuk calon penghuni neraka ini sudah. Nabi Muhammad sujud lagi, begitu sujud lagi mengatakan siapa? Umatku, umatku, keluarkan. Malaikat Malik datang, ya Muhammad. Ini fungsinya neraka apa kalau ente keluarkan semuanya ini? Kata Nabi Muhammad, saya nggak akan rela satupun dari umatku disiksa di neraka. Lah yang jadi pertanyaan itu orang yang nggak sholat itu nasibnya, nggak dapat ini syafaat. Lah terus ya apa nasibnya ini? Lu ngeri lu ini. Makanya teges-tegesan sama manja-manjaan sama anak itu. Anak gak sembahyang, kau udah sholat, keluar dari rumah sini. Ini yang dikatakan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu sampai beliau mengatakan mending melihara anjing daripada melihara anak yang gak sholat. Ya apa? Beliau ini alim luar biasa. Muridnya aja seperti Habib Zain bin Sumait, muridnya aja seperti Syekhana Al-Habib Umar dan lain sebagainya. Ngeri masalah sembahyang. Banyak hadis ancaman-ancaman tentang orang yang nggak sholat. Ada bahkan dikatakan dalam satu hadis ini banyak yang mengatakan hadis dhaif, bahkan ada yang sampai mengatakan palsu. Tapi makna hadis ini luar biasa. Makna daripada hadis ini luar biasa. Nggak keluar daripada beberapa makna hadis dan ayat. Hadis tersebut mengatakan, sesungguhnya malaikat Jibril turun kepada baginda Nabi Muhammad lalu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yaqbalullahu min tarikis sholati shaumah. Allah tidak akan menerima bagi orang yang meninggalkan sholat puasanya, enggak diterima sama Allah. Wala zakatah, dan zakatnya enggak diterima. Wala hajjah, hajinya enggak diterima. Wala shadaqati, sedekahnya enggak diterima. Wala amalah, amalnya pun enggak diterima sama Allah. Dalam riwayat mengatakan la yaqbalullahu sarfan wala adla. Apapun amalannya sunnah wajib enggak diterima. Orang yang meninggalkan salat. Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarikus shalah mal'unun. Orang yang meninggalkan salat itu terlaknat. Fit Taurah, dilaknat di Taurat, dilaknat di Injil, dilaknat di Zabur, dan dilaknat di Al-Furqan, yaitu Al-Quranul Karim. Tarikus shalah ini, orang yang meninggalkan salat, yanzil alaihi kulla yaumin, turun kepada dia setiap hari walailah, dan setiap malam alfa laknah sukhtan. Tiap hari ya, pagi dan petang turun laknat dari Allah SWT 1000 laknat. Sukhton sebagai bentuk murkanya Allah kepada dia. Wa innal malaika, dan sesungguhnya para malaikat yal'anuna, melaknat dia, mengutuk dia. Min fawqis abis samawat, dari atas langit 7. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat, la nasib lahu min haudik, enggak ada bagian untuk dia dari telagamu. Allah marani Nabi Muhammad minta air di telaga Kautsar, enggak ada bagiannya ini. Wala fi syafa'atik, enggak terima syafaatmu.
Wala huwa min ummatik, bahkan dia bukan umatmu wahai Muhammad. Lu iki lak serem. Ngeri lo ini. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tarikus shalah la yu'ad fi maradhi. Orang yang meninggalkan salat enggak usah dijenguk kalau sakit. Wala yusyayya' fi janazati, dan tidak diantar jenazahnya. Nanti insyaallah ada ini masalah kayak gini. Wala yuslam alaih, wala yusallim alaih, dan tidak disalami. Wala yuwakiluhu wala yusyaribu, enggak usah dikasih makan, enggak usah dikasih minum. Loh ya Allah, enggak ngeri dah ini. Wala yujalis, dan tidak usah duduk sama dia. Orang yang meninggalkan sholat pasti enggak barokah. Jangankan meninggalkan sholat. Dalam satu hadis dikatakan, ya. Dalam satu hadis dikatakan, idza ra'aita man la yahrus, atau riwayat ya, ala takbiratul ihram, ala takbiratul ula fanfid yadayka minhu. Siapa yang kau lihat dia itu enggak bisa menjaga takbiratul ihram yang pertama sama imam, maka cabut tanganmu dari dia. Maknanya apa? Orang itu enggak ada barokahnya. Orang itu enggak ada barokahnya. Lu ini takbiratul ihram, sembayangi lagi, apalagi ditinggal. Apalagi sholatnya yang ditinggal, tambah. Ya. Wala dinalah, orang yang meninggalkan sholat nggak punya agama katanya. Wala amanata indah, dan tidak punya amanat orang itu. Yang meninggalkan sholat itu pasti nggak amanat gitu. Lu ya amanat dari Allah jangan dilakukan, apalagi kita. Wala had lahu fi rahmatillah, dan tidak mendapatkan bagian atau tidak mendapatkan keuntungan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'al munafiqina fi darkil asfal minan nar. Orang yang meninggalkan salat dia bersama kaum munafikin di kerak daripada api neraka. Orang yang meninggalkan salat, idza rufi'atul luqmah, jika diangkat itu luqmah, suapan makan, ila fihi, ke mulutnya, qalat lahu, suapan tadi itu mengatakan, la'anakallah ya aduwallah, Allah mengutukmu wahai musuh Allah. Engkau makan rezekinya Allah, tapi kamu tidak melakukan kewajibannya Allah. Gimana loh? Makan kacang ini ngomong kurang ajar kan? Bahaya kan? Kacang itu ngomong kayak gitu. Kamu makan rezekinya Allah, tapi kamu tidak melakukan kewajiban dari Allah. Orang yang meninggalkan sholat, jika dia keluar dari rumahnya, idza kharaja min baitihi qala lahul bait. Kalau dia keluar dari rumahnya, si rumah itu, rumah bangunan itu mengatakan, la sahibakallahu fi safarik. Mudah-mudahan Allah enggak menemani kau di perjalananmu. Lu doa elek ya apa? Wala khalafaka fi ahlik, dan mudah-mudahan kamu enggak balik ke keluargamu. Wala adak saliman ila ahlik, dan semoga kamu tidak kembali dalam keadaan selamat di keluargamu. Rumahnya itu doakan kayak gitu. Ya Allah. Orang yang meninggalkan salat yatabarra min huthub alladhi ala jasadihi. Orang yang meninggalkan salat, bajunya yang dia pakai itu angkat tangan dari orang itu. Wa yaqul, dan mengatakan itu bajunya, laula an sakharani rabbi, kalau bukan gara-gara saya memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat, la farartu minka wa taraktuka uryanan, akan aku tinggal kamu dalam keadaan kamu telanjang, katanya. Tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat, yamutu yahudiyan wa yub'ats nasraniyan. Orang yang meninggalkan salat itu matinya dimatikan Yahudi, dibangkitkan bersama orang Nasrani. Dalam riwayat dikatakan tarikus shalah yuhsyar ma'a fir'aun wa haman wa namrud. Orang yang meninggalkan salat itu dibangkitkannya bersama siapa? Bersama Fir'aun, Haman, wa namrud, atau Qarun, gitu, salah satunya.
Iki lak medeni ngene ya. Ya Rabb, mudah-mudahan dijadikan ahli shalah ya, orang yang tekun menjalankan salat. Anak cucu kita semuanya anukan ya. Dijaga salatnya. Lahu halatan, orang yang meninggalkan salat memiliki dua keadaan. Kadang meninggalkannya dalam keadaan juhudan. Juhud juga mau ingkar. Dan kadang ditinggalkan itu salat dalam keadaan kasala, malas. Bagi mereka yang meninggalkannya juhudan dalam keadaan mu'taqidan annaha ghairu wajibah, bahwasanya salat itu enggak wajib. Sembahyang mau subuh. Alah, enggak wajib. Nah, ini bahaya ini. Sembahyang zuhur sih talam enggak wajib. Kadang-kadang guyonan. Makan ya. Terus dia ngomong, sembahyang, salat. Iki luwih wajib. Nah, jaga toko, ayo salat gitu. Kata dia apa? Ini wajib atau ini lebih wajib, itu bahaya. Ai mu'taqidan anna ghair wajibah, meyakini bahwasanya itu salat enggak wajib. Hukumnya bagaimana? Kal murtad. Itu hukumnya seperti orang murtad. Hukmuhu tajibu istitabatuh. Maka bagaimana? Harus diminta tobatnya. Tobat enggak? Ya. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan enggak wajib, berarti itu memang dia sudah melangkah langkah pertama untuk masuk neraka. Ya. Dia sudah memulai garis startnya dia untuk terjun ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi siapa? Bagi waliul amr, bagi pemerintah, bagi pemimpin untuk menahan dia dan kemudian dipaksa untuk tobat. Harus tobat. Fa in lam yatub, kalau dia enggak mau tobat, yuqtal bi darbi unukihi bisayf. Oh, kejembe. Apa itu? Orang yang enggak mau tobat ya, maka dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Yang enggak mau sholat. Dan sholatnya bukan enggak mau sholat ya, enggak mau sholat karena dia mengatakan atau meyakini sholat enggak wajib. Sholat fardu itu enggak wajib. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh enggak wajib. Tapi kalau di sini ya beda lagi sudah ya, ada aturannya. Nadban itu itu sunnah malah ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi. Bimakna annahu yajuzul qatl bi ghairi, bahkan di tempat di keadaan yang lain boleh dibunuh dalam keadaan bukan dipenggal. Ditembak atau apa, dieksekusi dan lain sebagainya. Fa idza takarrarat minhu ar-riddah, kalau dia terulang-ulang terus ditobat, besoknya enggak sembahyang lagi karena aku harus ngomong enggak wajib. Ini kembali lagi seperti itu ya. Fa yustatab fi kulli marrah, maka tetap diminta supaya tobat setiap kali. Ya. Akan tetapi yu'azzar ba'da thalath, kalau sudah 3 kali berulang dipukul dulu baru diminta tobat. Dan tidak ada perbedaan antara laki atau perempuan. Iki ojo wedok, jangan perempuan, kasihan. Enggak ada perbedaan. Enggak ada perbedaan dalam hukum ini untuk laki ataupun perempuan. Wa idza qatalnahu fala tajuz salatu alaihi. Jika memang sudah dihukumi dibunuh, maka enggak disolati itu orang. Enggak disolati orang. Fala tajuz salatu alaihi, enggak boleh mensolati dia. Wala yajib ghusluh, dan tidak wajib memandikannya. Wa takfinuhu wa dafnu, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, dan tidak wajib dikuburkan. Kayak binatang ini. Seperti hewan. Bahkan hewan kadang-kadang lebih mulia. Kucing ketabrak itu, saya melihat banyak itu. Naik sepeda motor tabrak kucing. Itu yang naik sepeda motor turun, kaosnya dibuka, tutup kucing itu. Akhirnya dia naik sepeda motor bawa kucing tadi itu ya, dalam keadaan dia nggak pakai baju ya.
Tapi nabrak uang malah belayu, kurang ajar ya. Orang ditabrak nggak ngurus tambah lari. Ya mualati kucing daripada manusia, ini bahaya ini. Ya mindsetnya ini kebalik ya. Wa idza urida dafnuhu fala yudfan fi maqabir muslim. Dan kalau memang harus dikuburkan, maka tidak boleh dikuburkan di kuburannya orang muslim. Ya. Wa yajri dzalikal hukm fi kulli man ankara mujma'an alaihi. Dan ini hukum sama dengan hukumnya setiap orang yang mengingkari hal yang mujma' alaih. Apa mujma' alaih? Yang syariat itu menegaskan dan tidak bisa dibantah lagi bahwasanya itu wajib. Seperti apa? Puasa Ramadan, haji. Haji itu enggak wajib, ngawur. Puasa Ramadan itu enggak wajib, wah bahaya. Nek enggak poso aja ngomong enggak wajib. Gitu loh. Kalau enggak mau ngamal jangan bilang enggak wajib. Efeknya lebih parah, lebih berat. Wa zakat begitu juga zakat. Nah. Yang kedua, idza tarakaha kasalan. Tadi itu yang meninggalkannya yakin enggak wajib. Oh, enggak wajib subuh. Lebih wajib tidur karena nanti kita kerja. Wih, bahaya. Kafir ngomong tahu bilang. Ya kita enggak kafir-kafirkan orang, tapi syariat mengatakan yang seperti ini dihukumi kafir. Ya apa mana? Ya. Wa idza tarakaha kasalan, dan jika meninggalkannya dalam keadaan malas. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Wadzalika bi an akhrajaha an waqti darurah, yaitu seperti seseorang yang sampai meninggalkan sholat itu sampai keluar dari waktu darurat. Loh, waktu darurat itu apa? Waktu darurat itu kalau zuhur itu waktu daruratnya adalah dengan terbenamnya matahari. Bukan sampai asar, enggak. Kenapa? Yang dinamakan waktu darurat itu adalah waktu yang sekiranya zuhur itu benar-benar enggak bisa dilakukan oleh siapapun. Lah kalau orang musafir kan masih bisa bisa jamak takhir namanya. Kapan? Sampai sebelum waktu maghrib, sebelum terbenam. Lah begitu juga kalau misalnya maghrib sampai kapan? Sampai nanti sebelum masuk salat subuh. Itu waktu darurat ini namanya. Fahuwa muslim, dan dihukumi di sini bukan riddah, bukan murtad kayak tadi. Tapi di sini dihukumi tetap muslim. Enggak salat. Iya, aku enggak sembahyang. Apa? Ya apa? Males. Nah, ini kalau dia masih males, ya muslim tapi maksiat. Tapi dosa. Dosanya dosa besar. Wa tusannu istitabatuh, tapi tetap disunnahkan untuk diminta tobatnya. tobat ya. Tahan itu. Nah, itu hampir sudah tidak ada. Kalau dulu ada orang yang keliling sampai Rasulullah SAW itu, beliau itu sampai saking apa ya? Kesannya ekstrim tapi sebenarnya rahmat. Rasulullah SAW itu sampai mengatakan, rasanya kata Rasulullah, saya kepingin ketika waktunya sholat saya perintahkan satu orang untuk menjadi imam, lalu saya keliling ke Madinah dan aku melihat rumah siapa yang nggak sholat, tak bakar rumahnya. Saya bakar rumahnya. Itu orang ekstrim ini enggak. Rasulullah SAW rahmat daripada dibakaran neraka. Kobong nang neraka wis. Dunia kobong kok metok ae wis. Ini kan ya Allah. Wa tusannu istidabatuhu, dan disunahkan taubat. Wa takunu halan. Dan taubatnya itu segera. Wakila, dan ada yang mengatakan yumhal salatut ayyam.
Ada yang mengatakan tobatnya 3 hari. Jadi 3 hari dihitung ini. Baru diminta tobat. Fa in lam yatub fayuqtal bisayfi haddan. Kalau enggak tobat maka dibunuh dengan cara pakai pedang. Dan dihukumi hukum muslim. Artinya hukum muslim bagaimana? Setelah meninggal dimandikan, dikafani, ya disolati, dikubur di kuburannya muslim. Beda dengan yang tadi, yang ingkar tadi. Wa yusamma tarikal shalah idza tarakal jumu'ah. Saya enggak meninggalkan salat zuhur, tapi saya meninggalkan salat Jumat, sama hukumnya. Dikatakan dinamakan juga sebagai orang yang meninggalkan salat jika dia meninggalkan salat Jumat bi ghairi udrin, tanpa ada udzur. Wa in shalat zuhur, walaupun dia salat zuhur selanjutnya. Saya enggak sembahyang Jumat, kok sembahyang zuhur. Udzurmu apa? Enggak ada, cuma ya siapa? Malas ketemu fulan itu. Ya apa? Saya malas ketemu sama dia ini. Saya malas sembahyang nama masjid. Sudah. Enggak ada udzur, maka dinamakan tarikus shalah, dia meninggalkan salat. Salat itu 5 paket. 1 paket 5 waktu. Ketinggalan satu pun saja itu dinamakan orang itu meninggalkan sholat. Walaupun dia mengatakan, loh saya duhur, asar, maghrib, isya itu saya sholat. Lah terus subuhnya, subuh kebablasan terus. Bogodok enggak, tarikus sholat. Ini berarti orangnya meninggalkan sholat. Hakadah, wallahu taala a'lam bisshalab. Mudah-mudahan nanti ketemu panjang umur ke pertemuan yang akan datang, Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah, supaya kita lebih jelas lagi hukumnya jenazah ini lah. Ya, karena jenazah banyak perubahan antara zaman dulu sama zaman dulu, maksudnya zaman para fuqaha sama zaman sekarang, perubahannya drastis. Ya. Mudah-mudahan panjang umur satu afiat. Mudah-mudahan keluarga kita nggak ada yang meninggalkan sholat. Tapi terutama istri-istri kita, hadirin, anak perempuan istri kita itu terutama yang nggak paham masalah haid dan nifas. Asal ketok darah langsung dianggap haid, akhirnya nggak sembahyang. Padahal kemungkinan itu istihadhah. Istihadhah wajib sholat. Dipikir haid, nifas apa jenis haid? Akhirnya apa? Hilang waktunya sholat semuanya karena nggak paham. Dan sekarang ini bukan waktunya udur, gak ada udur. Ulama seakan-akan kok, sak bacek ulama. Kenapa gak tanya? Kenapa gak belajar? Ya, itu. Khair insyaallah. Mudah-mudahan Rabbana ja'alna muqimas salah min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'aana. Mari kita sama-sama doa tolak balak. Mudah-mudahan Allah angkat segala balak, ujian, musibah, keburukan semuanya dari kita, orang tua kita, anak istri kita, orang-orang yang kita kasihi, saudara kita, guru kita, jamaah, santri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna
وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الغل حلالا دائما وأهل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر يا رب أهلي والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب والحمد لله في البدء والتدبير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. سلم اللهم وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام خير. بخير. 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 الحمد لله ما شاء الله. بخير. ما شاء الله. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. Itu channel. Siapa? Faruk. Ali. Oh. Laki. Dapat orang. Betul. Iya.